Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Saidatul Kahfi. Saya seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam, tepatnya di semester 6 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang bisnis plan dengan analisis SWOT yang digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Dosen pengampunya yaitu Ustaz Adi Romansyah MT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan suatu strategi dasar dalam mengidentifikasi suatu faktor dari faktor eksternal maupun faktor internal yang berguna untuk mengatur atau memprediksi suatu jalannya bisnis. SWOT merupakan singkatan dari 4 kata. Yang pertama, kata strength, yang artinya sebuah kekuatan yang datang dari faktor internal. Yang kedua itu weakness, suatu kelemahan atau kekurangan yang datang dari faktor internal. Dan yang ketiga opportunity, yaitu suatu peluang yang datang dari faktor eksternal. Yang terakhir yaitu threats, yang artinya ancaman yang datang dari faktor eksternal. Baik, sebelum saya menganalisis SWOT, saya ingin menjelaskan dulu apa yang ingin saya rancang atau apa yang ingin saya rencanakan. Yang saya rancang itu mengenai bisnis Al-Kahfi Toserba. Mengapa saya mengambil Toserba? Karena saya merasakan dan saya bisa melihat di daerah saya bahwasanya belum ada Toserba yang cukup besar dan dapat memenuhi segala kebutuhan. Maka dari itu saya melihat peluang tersebut, saya ingin membuat atau membangun sebuah Toserba di daerah saya agar semua orang itu bisa memenuhi kebutuhannya di tempat tersebut atau di Al-Kahfi tersebut. Mengapa demikian? Saya mengambil nama Al-Kahfi bukan berarti akhiran nama saya itu Kahfi dan saya mengambil nama tersebut, tapi saya mengambil filosofi dari nama surat Al-Quran, itu Al-Kahfi yang artinya gua, yang dimana sebuah gua itu biasanya di tempat-tempat terpencil atau tempat yang di ujung perkotaan, biasanya di tempat tersebut. Nah, maka dari itu saya mengambil sebuah nama tersebut karena saya ingin membangun sebuah Al-Kahfi Toserba di daerah tersebut, di daerah yang di ujung perkotaan atau di sebuah tempat yang jauh dari perkotaan dan keramaian. Nah, langsung saja saya ingin menganalisis Al-Kahfi Toserba dengan analisis SWOT. Yang pertama itu strength, kekuatan atau suatu kelebihan yang datang dari faktor internal dari bisnis tersebut. Yang pertama kelebihannya dari Al-Kahfi Toserba yaitu menyediakan segala jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan anak-anak maupun kebutuhan sampai lanjut usia, kebutuhan sembako, kebutuhan pokok dan lain-lain. Dan yang kedua itu harganya yang dibilang relatif terjangkau. Kenapa? Karena masyarakat itu sangat mencari atau membutuhkan kebutuhan, tetapi harganya itu bisa dibilang cukup dengan uang yang mereka punya. Dan yang ketiga yaitu barang-barang yang berkualitas. Insya Allah kami akan menyediakan barang-barang kebutuhan yang berkualitas. Dan yang keempat yaitu pelayanan yang ramah. Kami akan menyediakan pelayanan yang ramah, sopan dan santun ketika ada seseorang pelanggan yang datang ke tempat kami. Dan yang kelima itu kami menyediakan potongan harga atau diskon di setiap barang. Dan yang terakhir itu tempat yang bersih serta higienis. Itu sebuah kelebihan atau kekuatan dari tempat kami.
Dan yang kedua yaitu mengenai analisis dari segi kelemahan atau weakness, di mana ada suatu kelebihan, di situ juga pasti ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu kekurangan mengenai barang-barang itu sudah memiliki harga tetap dan tidak dapat bisa ditawar. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi proses transaksi, maka di situ langsung akan diproses di kasir dengan menggunakan scan barcode. Dan yang kedua kekurangannya itu ketika barang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan kembali. Kenapa demikian? Kecuali dengan keadaan tertentu. Jadi keadaan tertentu itu bisa jadi kalau ada barang yang cacat atau ada yang problem di barang tersebut, maka kami akan lihat terlebih dahulu barang tersebut apakah itu kerusakannya dari kami atau dari pelanggan. Ketika kerusakannya itu dari kami, maka kami akan mengganti sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti halnya dalam jangka kurun waktu 1 kali 24 jam dan seterusnya itu masih ada. Dan yang ketiga kekurangannya yaitu jauh dari pusat perkotaan. Kenapa demikian? Karena kami menciptakan atau membangun tempat tersebut untuk di daerah-daerah tempat terpencil yang jauh dari pusat perkotaan. Yang keempat kelemahannya yaitu bayar langsung secara cash, tidak bisa hutang piutang. Dan yang terakhir kelemahannya itu kami tidak buka selama 24 jam. Kenapa demikian? Karena tempat kami itu akan dibangun di tempat terpencil, yang dimana kalau kami buka 24 jam ditakutkan akan timbulnya tindak kejahatan pada malam hari. Itu kekurangan dari tempat kami atau bisnis kami. Dan yang ketiga itu tentang opportunity, yaitu peluang. Peluang di sini datangnya dari faktor eksternal atau dari luar bisnis. Yang pertama itu belum adanya tos serba yang cukup besar di daerah kami. Makanya itu menjadi peluang yang sangat besar bagi kami untuk membangun sebuah tos serba di tempat tersebut. Dan yang kedua yaitu jauh dari pusat pasar maupun pusat perbelanjaan. Kenapa demikian? Karena tempat tersebut jauh dari pusat perkotaan, maka kami akan sediakan semua kebutuhan di tempat tersebut. Dan yang ketiga yaitu yang keempat peluangnya yaitu area tos serba yang dekat dengan masyarakat. Kenapa demikian? Karena kami memilih tempat tersebut untuk membangun sebuah tos serba agar masyarakat itu dekat dengan tos serba tersebut dan bisa menggunakannya di tempat kami. Dan yang keempat itu tempat yang strategis. Tempat yang strategis di sini yaitu tempatnya di tepi jalan, di mana manusia itu berlalang setiap hari di situ. Itu tempat yang strategis. Itu merupakan peluang dari bisnis kami. Dan yang terakhir yaitu tentang threat atau ancaman. Ancaman ini datangnya dari luar bisnis kami. Yang pertama, saingan bisnis yang sudah berdiri dari sejak lama. Itu menjadi ancaman bagi kami, tetapi kami akan menginisiasi terhadap hal tersebut. Yang kedua yaitu mengenai kurangnya minat masyarakat. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu pasti belum tahu ketika sebuah usaha berdiri baru-baru, maka masyarakat itu pasti belum mengenal mengenai bisnis kami. Dan ancaman yang ketiga itu banyaknya warung-warung kecil di sekitaran masyarakat. Dan yang keempat itu ancamannya perbedaan antara harga pasar dengan harga toko kami atau harga tos serba kami. Mungkin itu ancamannya dari luar. Mungkin itu analisis SWOT yang bisa saya sampaikan. Dan Alkafi tos serba memiliki suatu motto atau suatu tujuan, yaitu harga merakyat, solusi sebagai solusi umat.
Kenapa kami mengambil moto harga merakyat sebagai solusi umat? Karena masyarakat itu butuh sekali kebutuhan, banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi masyarakat kecil itu pasti melihat harganya terlebih dahulu ketika ingin membeli sesuatu. Beda halnya dengan seorang pejabat, mereka ketika membeli sesuatu mereka tidak akan melihat harganya karena beda kalangannya. Itu moto dari kami. Dan ini adalah sebuah rancangan, sebuah impian yang saya tuliskan, dan saya berharap semoga ini semua bisa menjadi sebuah kenyataan dan bisa terrealisasikan di masa depan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.